Halo teman-teman Wikon Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas Modbus TCP sebagai klien pada HMI Wikon. Sebelumnya kita pernah membuat HMI sebagai server, sekarang kita akan bahas HMI sebagai klien. Jadi HMI nanti akan collect data dari device servernya. Misalkan di sini topologinya ada 4 PLC, server 1, 2, 3, 4, datanya akan di-collect dan ditampilkan ke HMI menggunakan Modbus TCP. Again, untuk tipe HMI-nya itu minimal yang ada Ethernetnya, IGO atau IG series ya teman-teman. Untuk settingan komunikasinya seperti apa, mari kita ke PI Studio. Oke teman-teman, ini sudah tak buatin desainnya. Jadi kita bahas komunikasi dan mappingnya aja di sini. Untuk new project seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, kita pilih tipe HMI-nya dan juga protokolnya. Nah, untuk settingan komunikasinya seperti ini. Jadi kita pilih Ethernet, terus kita pilih Modbus, lalu kita pilih yang Modbus TCP Slave all function. Ya, kita pilihnya yang ini. Kalau sebelumnya kita pilih yang master untuk HMI sebagai server. Untuk sebagai client atau Modbus master kita pilih yang TCP Slave all function. Nah, untuk device IP-nya ini adalah IP dari si servernya. Ini saya akan coba menggunakan Modbus Slave Simulator di sini. Jadi laptop saya ini saya gunakan sebagai servernya. Ini adalah IP dari laptop saya. Nah, bagaimana kalau device servernya banyak, lebih dari satu? Kita tinggal new aja teman-teman. Kita tinggal new, pilih Ethernet lagi, terus kita pilih Modbus, kita pilih ini. Lalu kita setting IP-nya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita oke aja di sini. Nah, untuk IP HMI jangan lupa di setting ya pada project setting, terus IP HMI. Kita checklist IP HMI-nya lalu kita masukkan. Ini adalah IP HMI yang saya pakai. Kalau sudah di oke, terus kalau pakai IG series yang IoT, kita jangan lupa pilih cloud lalu pilih servernya. Nah, ini pastikan di server ASEAN ya teman-teman, server ASEAN 2.0 atau ASEAN. Biasanya dia defaultnya di China dan itu tidak bisa terkoneksi ke internet nanti. Oke, untuk addressingnya sendiri di sini sangat simpel ya, seperti Modbus pada umumnya. Jadi ada bit address sama word address. Nah, untuk bit address dulu kita coba cek. Nah, ini untuk bit addressnya kita bisa pilih ya untuk function kode 0 untuk coil, 1 untuk input, jadi input status, terus 5 untuk write single, ini untuk write multiple bit, terus ini untuk holding register, untuk 3 untuk input register, dan write single dan write multiple seperti itu. Ini saya contohkan untuk coilnya. Di sini saya tembak coil address 0 sampai ke address 7. Nah, ini untuk bitnya. Terus untuk wordnya saya tembak dari word 0 sampai word 3. Nah, settingnya seperti ini. Jadi function codingnya 4. Ini untuk kalau yang word address atau word type ya, itu dia function codingnya seperti ini ya teman-teman. Untuk holding register, input register, write single, dan write multiple. Ini saya menggunakan 4. Ini nanti kita bisa read and write ya. Saya tembak dari address 0 sampai 3. Nah, untuk di Modbus simulatornya itu seperti ini. Ini untuk coilnya ya, coil status. Karena dia sebagai server ya, jadi dia akan mengirimkan coil status sebanyak 10 datanya, dimulai dari address 0. Untuk holding registernya, di sini saya setting dia akan nembak holding register 10 data juga dari address 0. Seperti itu. Jadi kita lihat aja di sini, kita compile dulu. Lalu kita download teman-teman.
Oke, nah untuk yang Modbus client atau Modbus master, teman-teman bisa lihat pada DocsVicon. Di sini ada tutorialnya ya, step by step. Ini dari new project di sini. Nah, ini untuk keterangan addressnya ya teman-teman. Jadi untuk function kode 3 pada HMI tadi itu bisa digunakan untuk read register, read single ataupun read multiple. Untuk function kode 4 di sini bisa digunakan untuk read holding register, read single, dan juga multiple address. Nah, ini adalah penjelasan dari function kode pada HMI-nya. Untuk port tipe, ini untuk bit tipe. Nah, ini teman-teman bisa lihat di DocsVicon. Oke, kita next. Kita coba lihat. Nah, ini sudah terdownload ya desainnya. Ini masih timeout karena kita belum nyalakan Modbus simulatornya. Kita coba konekkan dulu di sini. Nah, ini kita tembak IP laptop kita ya teman-teman. Lalu di OK. Nah, seperti itu. Kita lihat. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini udah no update. Windows will be close. Jadi ini sudah berhasil connect ya teman-teman. Kita akan coba ya. Di sini saya kecilkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk alamat bitnya. Misalkan saya hidupkan di sini. Nah, di slave-nya atau di laptop saya juga akan hidup untuk bit 0, untuk bit 1, bit 2, dan juga bit 3. Terus kita mau menyalakan bit 4 misalkan ya di sini ya. Ini saya nyalakan aja auto change. Nah, dia akan menyala. Ini juga sama, ini saya auto change. Nah, dia akan menyala seperti ini ya teman-teman. Ini sampai bit ke 7. Nah, ini dari bit 4 sama bit 7. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk bit addressnya ya. Jadi kita bisa melakukan perintah dari HMI ke si server, ke si server atau ke laptop ya, ke slave-nya. Dan juga kita bisa monitoring di servernya itu memberikan status apa seperti itu. Misalkan nanti ada status error dari mesin ataupun status finish, itu akan kelihatan di sini teman-teman. Nah, untuk wordnya sendiri kita coba, kita isikan 50 di sini. Nah, di Modbus poolnya atau Modbus slave-nya ini akan berisi 50 juga. Terus word satunya 60 atau kebalikannya kita coba isi dari sini. Misalkan dari server memberikan informasi, total produksi sudah 80 di sini. Dia akan mengirim data ke masternya. Total produksi sudah 90 di sini. Nah, dia akan mengirim ke sini. Seperti itu. Jadi itu adalah komunikasi Modbus TCP di HMI sebagai klien ataupun master. Jadi si HMI bisa collect data atau melakukan perintah ke si servernya. Ini saya contohkan servernya adalah laptop saya. Nanti di aplikasinya bisa berupa PLC atau device yang lain. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun hubungi kontak person yang ada. Semoga videonya bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.